Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul mustanif hadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya dan riwayatake utawa den critakake teng pundi fi masru'iyatis shaum ing dalam kitab masru'iyatis shaum. Anallaha satemene Allah taala halih mau luhur sapa Allah iku khulika ndadekake apa al aqlu ing akal faqala mongko dawuh akbala mongko madhep sira iku bali teng akal wa akbala mongko ngadhep sapa akal iki makhluk Gusti Allah Sumakola mongko nuli dawuh sapa Allah adbiru mungkur sira fa adbaru mongko mungkur ngalih ya mungkur sapa akal Sumakola mongko nuli kola dawuh sapa Allah Gusti Allah manutawi sapa anta ya sira man anta utawi sapa sira waman lan iku sapa ana utawi ingsun Pakola mongko jawab sapa aklun akal. Anta utawi sira, maksud anta itu Gusti Allah. Iku Robbi pangeran sira. Wa ana lan tawe ingsun iku abduka kawula sira. Dhaifun kang lemah apa? Lemah ya, gak duwe daya. Jadi keterangannya begini. Dulu itu sebelum manusia itu diciptakan, Allah itu menciptakan yang pertama yaitu akal ya, sebelum manusia. Nah, akal ini diciptakan oleh Allah dan kemudian dipersaksikan. Artinya apa? Sama seperti manusia. Manusia itu sebelum manusia lahir, ketika roh ditiupkan ya di dalam kandungannya ibu itu ya, itu juga ditanya oleh Allah ya. Alastu bi rabbikum. Terus kemudian si arwah tadi itu menjawab qalu bala syahidna. Jadi akal pun juga demikian, ketika akal ini diciptakan ya, ini ditanya dulu oleh Allah. Hei akal. Setelah diciptakan, akal disuruh menghadap dan akal pun menghadap. Dan kemudian setelah suruh pergi artinya akal ini manut terhadap perintahnya Gusti Allah gitu loh. Dan akal ditanya, man anta kon sopo, kamu siapa? Waman ana, terus saya siapa? Kal, kira-kira kamu itu siapa? Terus saya siapa? Terus akal menjawab bahwasanya anta Robbi ya. Jadi penjenengan itu adalah Tuhan saya dan saya itu lemah Gusti tanpa panjenengan gitu. Karena saya itu kawula panjenengan, saya itu hamba panjenengan. Terus panjenengan itu adalah Tuhan saya dan saya adalah makhluk yang lemah. Itu akal jawabannya. Keren ya akal itu. Terus kemudian Gusti Allah juga menciptakan makhluk yang kedua sebelum manusia itu. Faqala Allah Ta'ala. Oh, sebentar ya, saya teruskan dulu. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halih muhur sapa Allah ya aklun hiya ya ma khalaqtu ya ora ndadekake ingsun khalqon ing makhluk ya aizan kang luweh mulya mingkat tinimbang saking sira. Kemudian setelah akal menjawab seperti itu ya, terus kemudian Gusti Allah itu berfatwa atau berdawuh kepada akal ya, akal bahwa saya akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Nah, terus kemudian siapa itu ya? Mohon maaf, yang lebih tidak mulia dibanding akal. Siapa itu? Summa kholaqo mongko nuli nyiptaken sapa Allah Gusti Allah taala halim maulus sapa Allah an-nafsan ing nafsu. Faqala mongko dawuh
laha maring nafsu. Yakbali matepo sira falam tujib mongko ora nyembadani. Ya, sapa masih ora manut nafsu ndak manut. Falam tujib ya mongko ora nyembadani sapa nafsu, masih ora mengo. Sumakola mongko lidawu laha sumakola mongko lidawu sapa Allah laha maring nafsu. Man ya iku sapa anta utawi sira. Waman lan iku sapa ana utawi ingsun. Fakolat semongko jawab sapa nafsu. Ana utawi ingsun iku ana ya ingsun, aku ya aku. Wa antalan tawi sira iku anta ya sira. Fa'adza biha mongko ngazab utawa nyiksa utawa ngukum binari kelawan dilebok neraka jahanam ya. Mi'atan kelawan 100 ya. Apane sanatan taune. Jadi begini. Setelah akal diciptakan, kemudian Allah menciptakan makhluk yang selanjutnya yaitu akal, yaitu nafsu. Nafsu ini ketika diciptakan rodo agak balelo, ya, karena nafsu ini ya ketika disuruh menghadap itu nggak mau menghadap Allah. Kemudian ya. Ketika ditanya kamu siapa gitu, akal ditanya oleh Allah kamu siapa, nafsu ditanya oleh Allah nafsu kamu itu siapa ya. Terus dia jawabannya ya saya, kamu ya kamu Gusti. Jadi ketika ditanya begitu, ana wa ana, anta wa anta, saya kamu ya kamu, anda ya anda gitu, tidak sopan. Kemudian oleh Allah nafsu ini akhirnya dimasukkan dan disiksa ke dalam neraka jahanam selama apa ya, selama 100 tahun ya. Summa akhrajaha mongko nuli ngetokake ha ing nafsu. Faqala ya, faqala mongko baleni takon sapa Allah Gusti Allah, man anta wa man ana ya. Man anta kamu siapa su gitu. Masih nafsu. Waman ana dan saya siapa. Terus kemudian akhirnya si nafsu tadi menjawab, faqalat semongkon jawab, ana yo ingsun ya. Iku ana yo ingsun, wa anta utawi sira, anta yo sira. Fa'adzabaha ya. Mongko ngadab utawa nyiksa binari ing dalam neraka jahanam ya. Ya. Fa'ajabtaha ya. Mongko memperlakukan mongko nakoni kal awali kaya ing awal kok ditakoni mau ya. Sumajalaha finnar juin ya. Jadi mantun ngoten ya. Nafsu niki disiksa melih ya. Keranten apa? Keranten pas ditakoni niki ya. Jadi setelah itu ya, nafsu ini ketika ditanya dia jawabnya saya ya saya, kamu ya kamu, akhirnya dimasukkan lagi ke neraka ya. Tapi kali ini ya di neraka itu Allah perintah kepada malaikat gitu ya. Disiksa dengan apa? Dengan ju ya. Dengan ju berarti jangan dikasih makan ya. Jangan dikasih makan mi'ata sanatin sekelawan 100 tahun ya. Terus kemudian ini
Terus kemudian ya, jadi setelah nafsu ini disiksa di neraka selama setahun dengan tidak dikasih makan, kemudian tidak dikasih minum, ya. Kemudian Gusti Allah itu mengangkat kembali si nafsu ini tadi, dan ditanya si nafsu tadi, "So nafsu, kira tak tanya lagi ya, kamu siapa dan saya siapa?" Terus kemudian ternyata setelah dihukum ya di neraka, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum di neraka itu tadi, akhirnya kan dia lemah. Ya. Kemudian ya dengan lemahnya tadi ya, akhirnya si nafsu tadi mengakui bahwasanya inilah keagungan Allah. Nah, faujaba mongko majibake sapa Allahu Gusti Allah taala alih luhur alaiha ya ing atase nafsu ya asaumu ing poso bisa babidalika. Nah, jadi ternyata nafsu ini hanya bisa ditaklukkan dengan puasa. Maka dari itu Allah menceritakan kisah tadi ya. Jadi ketika penciptaan nafsu ini, karena manusia ini dibekali akal juga dibekali nafsu ya. Akal memang kita untuk cerdas, tapi nafsu ini ya harus diatur, harus di manage sedemikian hingga dengan puasa. Jadi kuncinya supaya kalian bisa untuk menahan hawa nafsu, kalian bisa memanage nafsu kalian, itu sebetulnya yang paling pokok, bahkan yang diajarkan oleh Tuhan itu dengan cara berpuasa. Karena dengan berpuasa ini nafsu menjadi lemah, dan sehingga apa? Ketika nafsu itu menjadi lemah, maka keinginan-keinginan baik yang bersifat duniawi maupun hal-hal yang berbau negatif itu akan sangat berkurang secara drastis. Nah, itu ya. Jadi maka dari itu, ayo kalau puasa yang betul ya, supaya apa? Supaya kita benar bisa menguasai nafsu kita, gitu ya. Jadi karena puasa itu sebetulnya kan tidak hanya menahan dari makan dan minum. Tapi bagaimana kita juga menahan dari hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kunci untuk mengontrol hawa nafsu kita adalah dengan puasa. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum